Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma warzuqnal ikhlasa fil qawli wal 'amali kamilan. Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa kembali berkumpul untuk melanjutkan kajian kita, kajian untuk ummahat, mengkaji tafsir Al-Quran, yang mana kesempatan kali ini sebagaimana biasanya saya terus mengajak untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala karena kita sudah mendapatkan nikmat yang teramat banyak sekali, sampai kita tidak mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka tidak mampu kalian menghitungnya karena saking banyaknya. Dan bahkan yang tidak kalah menggembirakan, kita sudah menerima nikmat yang sangat banyak. Allah kalau berkenan akan memberikan tambahan nikmat yang berlipat-lipat ganda, asalkan memenuhi syaratnya, yakni kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian mau bersyukur, akan aku tambahi nikmat yang lebih banyak lagi. Sehingga kita ketika dikaruniai hidayah taufik, sehingga hati kita ini mau untuk melakukan kebaikan, salah satunya adalah kita belajar din seperti ini, maka insya Allah akan makin paham bagaimana kita bisa taat kepada Allah. Kita makin paham bagaimana kita bisa menggunakan nikmat-nikmat yang sudah kita terima untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, sehingga makin terbuka kesempatan, makin terbuka peluang untuk bisa tambah bersyukur. Ketika kita tambah syukur kepada Allah karena kita makin paham dengan bagaimana kita taat kepada Allah, bagaimana kita memanfaatkan nikmat yang sudah kita terima, maka terbuka peluang yang sangat besar kita mendapatkan tambahan nikmat yang sangat banyak dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Selanjutnya sore hari ini kita akan melanjutkan Surah Al-Baqarah terakhir yang sudah kita kaji sampai ayat yang ke-20 ya. Betul? Ya. Kita ulang untuk mengingat terjemah perkata dan juga mungkin terangan singkatnya. Mulai dari ayat yang ke-17 saja. Ya. Ayat yang ke-17 kita ulang sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu aku berlindung. Billahi kepada Allah. Minasyaitoni dari syaitan. Ar-rajim yang terkutuk. Mathaluhum permisalan mereka, kamathali seperti permisalan, alladzi orang yang, istauqada menyalakan, naron api. Falamma maka tatkala adoat menerangi ma haulahu apa yang di sekitarnya, zahaballahu bi Allah menghilangkan, nurihim cahaya mereka, wa tarakahum dan meninggalkan mereka, fi dzulumatin di kegelapan-kegelapan,
La yubsirun, mereka tidak bisa melihat. La yubsirun, mereka tidak bisa melihat. Summun, tuli. Summun, tuli. Bukmun, bisu. Bukmun, bisu. Umyun, buta. Umyun, buta. Fahum, maka mereka. Fahum, maka mereka. La yarji'un, tidak bisa kembali. La yarji'un, tidak bisa kembali. Ya, permisalan mereka orang-orang munafik itu seperti permisalan orang-orang yang menyalakan api. Maka tatkala api itu menerangi apa yang di sekitarnya, Allah menghilangkan cahaya mereka dan meninggalkan mereka dalam kegelapan-kegelapan sehingga mereka tidak bisa melihat. Mereka itu dalam kondisi tuli, bisu, buta, maka mereka tidak bisa kembali. Ini permisalan yang dibikin oleh Allah Ta'ala untuk orang-orang munafik, itu seperti orang yang menyalakan api. Menyalakan api, orang munafik itu seperti orang yang menyalakan api iman, kemudian mendapatkan manfaat dari api iman yang mereka nyalakan itu. Akan tetapi ternyata manfaatnya itu tidak berlangsung terus. Ketika saat di dunia mereka seperti orang yang beriman, zahirnya mereka mendapatkan manfaat dari kelakuan mereka seperti orang yang beriman. Akhlak mereka mungkin bagus sebagaimana akhlaknya muslimin yang menjalankan aturan Islam. Karena memang Islam itu mengajari manusia, mengarahkan manusia agar berakhlak yang baik. Tapi tidak hanya itu, Islam tidak hanya mengajarkan bagaimana manusia itu berakhlak yang baik. Karena kalau hanya sekedar berakhlak yang baik, nanti bisa seperti orang-orang munafik yang mereka itu akhlak perilakunya baik, tapi kebaikan itu tidak ada manfaat buat mereka kecuali paling banyak hanya sekedar ketika di dunia saja. Maka tatkala kebaikan mereka, akhlak mereka yang baik, kelakuan mereka seperti orang yang beriman itu memberi manfaat bagi mereka, sebagaimana api yang dinyalakan itu bisa memberikan manfaat bagi yang menyalakannya, akan tetapi setelah itu dipadamkan cahayanya. Setelah itu orang-orang munafik tidak mendapatkan manfaat sama sekali ketika sudah meninggal, terhenti, paling banter terhenti sampai di situ saja manfaat dari akhlak atau perilaku mereka yang baik. Maka sungguh orang itu akan mengalami kekecewaan luar biasa, akan mengalami kerugian luar biasa kalau hanya sekedar mengejar akhlak yang baik, budaya yang baik, tapi tidak memperhatikan yang lainnya sebagaimana yang diajarkan dalam al-Islam ini. Islam mengajari kita berkeyakinan yang baik, sehingga akhlak yang baik itu dilakukan betul-betul karena iman, sehingga manfaatnya itu terus bisa dirasakan meskipun sudah meninggal. Karena memang kita kalau hanya mendapatkan manfaat dari kebaikan itu hanya sekedar ketika hidup di dunia, itu sangat rugi sekali. Rugi karena hidup di dunia cuma sebentar, kemudian nanti ketika di akhirat selama-lamanya tidak mendapatkan manfaat dari kebaikan, itu jelas rugi sebagaimana orang munafik itu. Dzahaballahu binurihim wa tarakahum fi dzulumatin la yubsirun. Allah menghilangkan cahaya mereka, Allah menghilangkan manfaat dari kelakuan-kelakuan baik mereka ketika sudah mati, kemudian meninggalkan mereka dalam kegelapan-kegelapan. Mereka dalam kegelapan kubur, akhirnya kegelapan neraka. Mereka akhirnya tidak bisa sama sekali mendapatkan manfaat dari apa yang mereka lakukan. Tuh. Berikutnya, permisalan yang berikutnya adalah di ayat yang ke-19 kita baca, au kasoyibin, atau seperti hujan, minas sama'i, dari awan, fihi, di dalamnya, zulumatun, ada kegelapan-kegelapan,
wa ra'dun dan guruh, wa barqun dan kilat, yaj'aluna mereka menjadikan asabi'ahum jari-jari mereka fi pada adanihim telinga-telinga mereka minas sawaiki dari sebab halilintar, dari sebab halilintar, hadzarul maut karena takut mati, wallahu dan Allah muhitun meliputi bil kafirin terhadap orang-orang kafir. Permisalan yang kedua adalah au kasoyibin minas sama, seperti hujan dari awan. Asama itu kadang diartikan langit, kadang diartikan awan, karena memang yang namanya asama itu adalah segala sesuatu yang di atas kita. Langit, awan termasuk gitu. Kalau di sini berarti hujan itu ya dari awan. Au kasoyibin minas sama maksudnya adalah seperti orang yang kena hujan dari awan, orang yang kehujanan dari awan. Kemudian padanya itu ada beberapa kegelapan karena awan, karena hujan, ya. Kemudian juga ada suara guruh, gitu. Kemudian ada kilat, dan mereka meletakkan jari-jari mereka di telinga-telinga mereka, menutupi telinga mereka karena adanya halilintar yang menyambar-nyambar, yang kalau orang kena sambaran halilintar atau petir itu bisa terbakar, ya. Mereka melakukan itu karena takut mati, yakni menutup telinga mereka dengan harapan selamat dari halilintar tersebut. Sedangkan Allah itu meliputi orang-orang kafir. Tuh. Kita lihat ayat berikutnya dulu. Yakadu hampir-hampir. Al-barqu kilat itu. Yakhtafu menyambar. Absarahum penglihatan mereka. Kullama tiap-tiap ado'a menerangi lahum bagi mereka masyau mereka berjalan fihi padanya wa idza dan apabila azlama menjadi gelap alaihim atas mereka qamu mereka berhenti walau dan kalaulah sya'allahu Allah menghendaki la dhahababi sungguh menghilangkan sam'ihim pendengaran mereka wa absarihim dan penglihatan mereka. Innallaha sesungguhnya Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu qadir maha berkuasa. Ya. Jadi permisalan berikutnya ini, orang munafik itu seperti orang yang kehujanan. Orang yang kehujanan, kemudian dalam hujan itu ada beberapa kegelapan satu ditambah kegelapan yang lain sehingga makin gelap, ditambah ada suara guruh, suara keras seperti itu kan membuat orang takut, ditambah ada kilatan-kilatan, ada halilintar,
itu mereka ketakutan, takut kena sambaran itu, takut mati, mereka letakkan jari-jari mereka di telinga-telinga mereka untuk menutupi karena adanya suara halilintar itu. Dan Allah meliputi orang-orang kafir. Jadi orang-orang munafik itu meskipun mereka kelakuan secara zahirnya itu seperti orang yang beriman, tapi mereka tidak mengalami ketenangan sebagaimana orang yang beriman. Mereka itu selalu merasa ketakutan. Setiap kali ada ayat-ayat yang turun, maka mereka khawatir itu nanti akan mengenai mereka, akan membongkar kedok keburukan mereka. Berbeda dengan orang yang beriman itu dia makin banyak melakukan ketaatan kepada Allah, artinya kebaikan makin banyak dia lakukan. Kebaikan itu adalah yang bersumber dari dari aturan-aturan Islam ini. Jadi kebaikan yang mereka lakukan berdasar iman, itu mereka makin tenang hidupnya, makin nyaman hidupnya, makin bahagia. Sehingga wajar sekali ketika ada seorang ulama dulu mengatakan bahwasanya kalau seandainya mereka, para raja dan anak-anak raja itu mengetahui apa yang aku rasakan berupa kebahagiaan hidup, karena apa? Karena memahami dan mengamalkan Islam, memahami dan mengamalkan dinullah, sungguh mereka, para raja dan anak-anak mereka, anak raja itu akan merebutnya dengan pedang-pedang mereka. Itu menunjukkan bahwasanya orang itu kalau faham dengan dinullah, artinya mengetahui kemudian mengamalkan dengan baik, dengan benar, maka pasti merasakan kebahagiaan hidup. Yang mana kebahagiaan itu sesuatu yang dicari oleh semua orang, termasuk para raja dan anak-anak raja. Sehingga kalau ini orang itu paham dengan din, mengamalkan din itu tidak hanya mengamalkan secara lahiriah, penting akhlaknya baik, penting perilakunya baik, tidak hanya itu, tapi juga hatinya di dalamnya itu juga baik. Tidak seperti orang munafik itu tidak, tapi betul-betul beriman sebagaimana para sahabat, iman yang ada pada hati mereka, kemudian tampak di lisannya, kemudian juga dalam anggota badannya itu kelihatan menunjukkan mereka beriman. Itu pasti merasakan kebahagiaan, dan bahkan kebahagiaan hidup yang dirasakan itu bisa melebihi yang dirasakan oleh para raja, para anak-anak raja. Yang raja dan pangeran, anak raja kan orang yang dari sisi kekayaan jelas mereka melimpah hartanya, kemudian jabatannya tinggi, dihormati banyak orang. Udah, itu mungkin dianggap sebagai orang yang paling bahagia hidupnya, tapi ternyata masih kalah kebahagiaannya bila dibandingkan dengan orang yang paham dengan din. Paham dengan din itu pasti merasakan kebahagiaan melebihi mereka. Tidak sebagaimana orang-orang munafik. Kembali ke orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu meskipun kelakuannya baik, tapi mereka dalam kondisi serba ketakutan sebagaimana ketakutan orang yang ada hujan, ada kilat, yang menyambar-nyambar, ada suara guruh, itu serba ketakutan sampai meletakkan jarinya di telinganya karena takut mati seperti itu. Nah, kelakuan orang yang kehujanan dengan ada petir, ada guruh seperti itu meletakkan jari di telinganya, itu mungkin masih ada manfaatnya, masih ada kemungkinan bermanfaat karena bisa mengurangi rasa takut dari suara keras yang menggelegar itu. Tapi bagi orang munafik, meskipun mereka menutup telinga mereka, tidak mau tahu dengan ayat-ayat Al-Quran yang turun, tidak mau tahu dengan aturan Islam, pokoknya nggak usah belajar, nggak usah tahu, itu tetap mereka akan terkena pasal, akan terkena aturan-aturan yang harus mereka ketahui dan harus mereka amalkan. Sehingga meskipun mereka menutup telinga, itu tidak bisa menyelamatkan mereka dari kerugian, dari kecelakaan. Karena memang sebetulnya manusia itu semuanya hidup itu harus tahu apa yang dimaui oleh Allah.
Sehingga hidup ini ya harus mau belajar mempelajari Al-Quran yang itu merupakan kalam Allah, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Sehingga ini kalau sampai tidak mau tahu dengan Al-Quran, tidak belajar, maka bagaimana hidupnya di dunia? Pasti dia tidak bisa merasakan kebahagiaan yang hakiki. Maka salah besar ketika orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang punya tanggung jawab dalam dunia pendidikan kok sampai menjauhkan para pelajar dari pendidikan agama. Itu salah besar. Mau dibawa kemana generasi muda kalau mereka tidak paham dengan agama? Apakah mereka hanya sekadar bagaimana tahu cara mencari harta yang banyak, cara mencari kebahagiaan hidup di dunia? Nah, itu maka jelas manusia ini akan mengalami kerugian yang sangat besar kalau tidak paham dengan din. Ini orang munafik itu seperti itu. Meskipun kelakuannya baik, tapi dalam kondisi ketakutan. Bagaimana ketakutan orang yang kehujanan, ada guntur, ada guruh, seperti itu. Kemudian hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat menyala, ada kilat, itu mereka bisa mendapatkan manfaat dari kilat tersebut. Ada secercah cahaya, sedikit cahaya, itu kemudian tapi sebentar, sehingga mereka bisa berjalan dalam kondisi yang sebelumnya gelap. Karena orang gelap jelas akan kesulitan untuk berjalan, akan ketakutan berjalan. Ya kalau jalannya benar, kalau salah sampai nabrak, sampai terperosok ke lubang, sampai menginjak mungkin duri, menginjak hal yang berbahaya, itu kan cahaya itu jelas dibutuhkan orang yang berjalan. Tapi ketika ada kilat itu masih sempat mendapatkan manfaat dari kilat itu. Tapi ternyata itu tidak lama. Ketika kilat kan jelas tidak akan nyala terus gitu. Kilat hanya sebentar-sebentar gitu. Kemudian ketika kilat nggak ada, mereka tidak mendapat cahaya lagi, dalam kondisi gelap, mereka akhirnya berhenti, tidak bisa melanjutkan jalannya. Orang-orang munafik semacam itu. Orang-orang munafik itu sesekali ada cahaya iman yang membuat mereka itu melakukan hal-hal yang ada manfaatnya buat mereka, melakukan hal-hal yang mirip dilakukan oleh yang seperti yang dilakukan oleh orang-orang beriman, tapi terkadang mereka ragu. Cuman keraguan yang mereka alami itu lebih sering daripada keimanan yang datang kadang-kadang seperti itu. Kemudian juga bahwasanya mereka itu ya tentunya juga dari sini kan mereka orang yang kehujanan ini sempat kadang-kadang mendapatkan manfaat dari kilat. Nah orang-orang munafik itu ya juga seperti itu, kadang-kadang mendapatkan manfaat dari kelakuan-kelakuan mereka. Tapi itu tidak lama, dan kalau sampai akhirnya nanti sudah meninggal, sudah betul-betul mereka tidak mendapatkan manfaat sama sekali dari apa yang mereka lakukan. Ini kondisi orang-orang munafik. Ya, dah sampai di sini, sampai ayat yang ke-20 selesai penjelasan tentang orang-orang munafik. Dan penjelasan dari ayat-ayat yang sudah kita baca, kita pelajari tentang orang-orang munafik itu sangat penting untuk kita perhatikan. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, pentingnya adalah agar kita paham orang munafik itu seperti apa, sehingga kita bisa lebih waspada, kita tidak mendapatkan madharat dari keburukan orang-orang munafik. Meskipun memang yang namanya manfaat maupun madharat itu semua yang menentukan adalah Allah. Orang munafik mau usaha sehebat apapun, sekuat apapun untuk mencelakai kita, maka kecelakaan tidak akan sampai kepada kita. Gitu. Tapi tetap yang namanya usaha zahir itu kita lakukan, artinya kita tetap waspada dengan orang-orang yang memiliki
sifat-sifat orang-orang munafik. Kita harus waspada dengan orang-orang yang model-modelnya sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam ayat-ayat ini, kondisi orang-orang munafik seperti itu. Sehingga kita tidak terlalu berat dalam menghadapi keburukan-keburukan yang ditimbulkan oleh orang-orang munafik tersebut. Kemudian juga dari penjelasan tentang orang-orang munafik itu juga untuk diri kita sendiri, agar kita jangan sampai memiliki sifat-sifat orang-orang munafik, diantaranya yang disebutkan di ayat-ayat ini. Dan masih ada lagi ayat-ayat yang berkenaan dengan orang-orang munafik itu seperti apa. Dan juga hadis-hadis juga ada yang lainnya yang menjelaskan tentang orang-orang munafik. Tapi ya sampai dari ayat-ayat ini, mungkin nanti kesempatan lain atau mungkin juga sudah kita pelajari tentang orang munafik itu seperti apa dari ayat yang lain, dari hadis-hadis, itu semuanya agar kita jangan sampai memiliki sifat-sifat tersebut. Karena mestinya kita merasa tidak aman dari sifat-sifat orang-orang munafik. Kita nggak boleh memastikan bahwa diri kita ini kita pasti orang yang beriman dengan keimanan yang bagus, keimanan yang sempurna, tidak ada ciri-ciri tanda-tanda orang-orang munafik pada diri kita. Jangan gitu. Tapi tetap kita harus mewaspadai diri kita sendiri. Terus hati-hati, tetap ada kekhawatiran, khawatir jangan-jangan saya ini masih punya sifat-sifat orang-orang munafik, jangan-jangan saya ini masih termasuk orang munafik yang nantinya akan kecewa di akhirat, akan diperolok-olok oleh Allah Ta'ala di akhirat, menganggap bahwasanya sudah melakukan berbagai macam kebaikan, merasa bahwasanya nanti akan masuk surga, akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah, ternyata nggak dapat apapun kebaikan yang balasan kebaikan dari Allah Ta'ala. Gara-gara apa? Gara-gara kayak orang munafik ini, kebaikan yang dilakukan itu hanya lahiriah saja, batinnya tidak ada keimanan, itu jangan sampai gitu. Maka tetap kita terus minta kepada Allah agar selamat dari sifat orang-orang munafik. Kemudian juga kita berusaha mengetahui, mengoreksi diri kita, terus mengoreksi diri kita. Kalau masih kita jumpai, kok kayaknya kok saya masih melakukan ini dan itu, padahal itu kelakuan orang-orang munafik, segera kita bersihkan dari diri kita. Karena memang nanti yang memiliki sifat tanda orang-orang munafik itu tidak hanya orang-orang kafir yang pura-pura beriman saja, tapi orang-orang yang punya imannya lemah, dia ya masih muslim tapi masih melakukan kelakuan orang-orang munafik. Sebagaimana yang lalu pernah saya katakan bahwasanya sifat nifak itu ada dua macam, nifak i'tiqadi dan nifak amali. Artinya nifak, sifat-sifat nifak yang itu sudah sampai kepada keyakinannya itu keyakinannya orang kafir, tapi lahiriahnya orang-orang beriman. Sudah kayak gitu berarti munafik yang keluar dari Islam, orang kafir tapi zahirnya orang beriman, itu nifak i'tiqadi. Ada juga nifak amali, yakni orang-orang yang beriman, dia masih beriman, dia masih muslim, tidak keluar dari Islam, cuman amalan-amalan yang dia lakukan itu ada yang merupakan amalannya orang-orang munafik. Di antaranya tanda orang munafik itu ada 3 itu ya. Apabila bicara bohong, apabila berjanji menyelisih, bila dipercayai berkhianat. Nah, itu ada orang beriman, dia masih muslim, tidak kok lantas dia munafik keluar dari Islam ketika melakukan 3 amalan itu. Tapi ketika melakukan 3 amalan itu, ya nggak boleh dianggap sepele. Meskipun 3 amalan, bohong ketika bicara, kemudian menyelisih janji, mengkhianati bila dipercaya, itu ketika melakukan itu bukan kok terus keluar dari Islam gitu, bukan. Tapi meskipun tidak menyebabkan keluar dari Islam, jangan menganggap
kayak gitu. Karena itu nanti ya bisa sampai kepada menyebabkan nifak itu makin parah, sifat nifak. Bahkan naudzubillahi min dzalik, kalau sampai punya sifat nifak i'tiqadi sampai keyakinannya kafir meskipun lahiriahnya seperti orang yang beriman. Ya, selesai. Kemudian kita akan melanjutkan ayat berikutnya. Oke. Kalau ada orang yang sebenarnya dia muslim gitu ya, cuman kadang itu karena mungkin terpengaruh dengan berita-berita yang media-media yang cenderung menyudutkan orang muslim gitu kan, jadinya sepertinya dia itu termakan dengan berita-berita yang seperti itu. Apakah itu bisa dikatakan seperti akhirnya dia jadi memihak kepada orang-orang yang jadi benci gitu ke orang-orang Islam gitu. Apakah itu bisa dikatakan mati atau apa? Itu satu. Terus, nah orang ini sebenarnya sudah, maksudnya dia nggak tahu ilmu, cuman dia nggak mau belajar. Kalau kata nggak tahu ilmunya, nggak mau belajar tapi ngeyel gitu ya. Itu apakah juga bisa dikatakan menakutkan? Ya. Jadi kalau ada orang yang mungkin termakan berita-berita yang tidak benar sehingga akhirnya dia terpengaruh, kemudian justru memihak kepada orang-orang kafir, memusuhi muslimin, itu ya mirip dengan orang-orang munafik gitu, mirip dengan orang-orang munafik gitu. Cuman ya itu tadi, tetap kelakuan mereka itu tidak bisa langsung serta-merta dikatakan bahwasanya mereka berarti kafir karena membela orang kafir. Nah, karena dia punya sifat orang munafik. Kan orang munafik itu lahiriahnya baik, batinnya jelek, sebagaimana di Al-Baqarah itu yang di ayat 8 itu, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ini sebagian manusia itu adalah ada orang yang munafik. Orang munafik dia mengaku beriman tapi sebetulnya dia tidak beriman. Ini kan orang munafik yang memang keyakinannya itu kafir. Memang dia bukan orang beriman. Dia orang kafir, bukan orang beriman, tapi hanya mengaku-ngaku, hanya pura-pura menjadi orang beriman. Sehingga tetap ketika kita mengetahui ada orang yang ngakunya Islam, kemudian dia melakukan amalan-amalan sebagaimana muslimin yang lain, meskipun kadang-kadang terlihat jeleknya, tapi kalau kejelekan-kejelekannya, keburukan-keburukannya itu bukan amalan yang menyebabkan keluar dari Islam, misalnya dia tidak melakukan syirik akbar misalnya seperti itu, kalau hanya sekadar dia itu memusuhi muslimin, itu ya tidak boleh sampai mengatakan dia itu kafir, keluar dari Islam, dia munafik, ya nifaknya itu i'tiqadi gitu, enggak gitu. Cuman yang seperti itu tetap jelek, dan itu nanti bisa kalau dibiarkan itu bisa makin parah kenifakannya gitu. Kemudian yang berikutnya apa tadi? Apa tadi? Orang ini nggak tahu, ilmunya kurang tapi nggak mau belajar, ngeyel gitu ya. Ya itu ya termasuk jelek juga, tapi kayak gitu ya kita kembali bahwasanya seorang muslim itu kan Islamnya itu bertingkat-tingkat. Orang yang beriman itu imannya juga bertingkat-tingkat. Ada yang imannya kuat sehingga amal solehnya banyak, amal solehnya bagus gitu. Ada yang imannya lemah sehingga dia masih berani melakukan perbuatan jelek. Sehingga kalau ada orang yang ilmunya kurang, dia tidak mau belajar.
ilmunya kurang, dia dikasih nasihat tukang ngeyel, merasa keminter seperti itu. Ya itu kalau selagi dia itu tidak melakukan amalan-amalan yang menyebabkan keluar dari Islam, ya dia masih sebagai seorang muslim, tapi muslim yang tidak baik, gitu. Muslim yang tidak baik. Ya. Nah, sehingga itu ya tetap harus diperbaiki, karena kalau yang namanya maksiat itu kan bisa menyebabkan iman itu makin turun. Kan kita ingat iman itu bisa naik dengan sebab ketaatan, makin banyak ketaatan dia lakukan itu bisa menyebabkan iman tambah kuat. Dan iman itu bisa turun dengan sebab maksiat. Kalau orang biasa maksiat nanti menyebabkan iman turun. Lah kalau maksiatnya tidak diperbaiki, tidak ditinggalkan, nanti kan imannya bisa makin turun. Nah, kalau dibiarkan turun terus kan bisa akhirnya hilang. Sehingga kalau dikatakan bahwasanya itu amalan, misalnya tidak mau belajar, kemudian itu kan satu keburukan. Tidak mau belajar kemudian tidak mau menerima nasihat, itu kan satu kejelekan. Yang itu kejelekan itu meskipun itu bukan kejelekan yang sangat parah, tapi ya harus diperbaiki karena kejelekan, kemaksiatan meskipun bukan besar-besar, tapi itu berpotensi menyebabkan turunnya iman. Kalau imannya turun, nanti dia makin berani melakukan kemaksiatan. Bahkan bisa jadi kalau imannya makin turun lagi, makin lemah, itu berani menyebabkan melakukan dosa-dosa yang menyebabkan keluar dari Islam. Bahkan nanti bisa mengalami kondisi sebagaimana yang disebutkan di satu ayat itu, sebagian manusia itu ada yang beribadah kepada Allah dalam keadaan ragu-ragu, imannya lemah. Yang orang yang semacam itu ketika beribadah dalam kondisi enak, nyaman, dia tetap terus beribadah. Tapi ketika kebentur dengan masalah yang berat, ibadah kok berat, ibadah kok banyak yang memusuhi gitu, maka orang yang imannya lemah itu tidak kuat akhirnya murtad. Na'udzubillah min dzalik, ya. Seperti itu. Sehingga ini kan orang yang imannya lemah itu meskipun dia masih berada dalam keimanan sebagai seorang muslim, tapi itu mengkhawatirkan. Khawatir kalau sampai nanti datang fitnah yang berat, dia akan termasuk dari orang yang tidak kuat menghadapi ujian. Sehingga jangan hanya sekadar memikirkan kondisi sekarang dengan keimanan yang segini itu masih bisa bertahan. Ya kalau sekarang bertahan, tapi kalau suatu ketika mungkin kondisi global itu makin buruk, atau kondisi pribadinya itu mungkin dia makin sulit menghadapi ujian untuk dia sendiri, mungkin sakit, mungkin apalagi dia kebentur masalah-masalah yang dia hadapi sendiri gitu, itu nggak kuat kan. Jadi kalau sampai murtad kan sangat mengkhawatirkan. Itu ya. Kita lanjutkan sebentar. Ya, ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, mungkin waktunya sudah mepet. Kita lihat sepintas saja, mungkin nanti perinciannya lebih detail di kesempatan yang lain. Jadi ayat 21 ini adalah panggilan dari Allah untuk semua manusia. Allah memanggil, ya ayyuhan nas, wahai para manusia. Wahai para manusia, Allah menyeru, kemudian u'budu rabbakum. Setelah itu Allah memerintahkan manusia itu u'budu rabbakum. Beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Rabb kalian yakni Allah. Jadi Allah memerintahkan manusia agar beribadah, mengabdi kepada Allah.
Allah itu adalah Robnya manusia, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini. Jadi ini Allah menyuruh manusia untuk beribadah. Siapa yang diibadahi? Ya Allah. Allah menyuruh manusia beribadah kepada dirinya, kepada Allah. Siapa tahu Allah yang memerintahkan kita? Kita kenali. Allah itu adalah yang sudah menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita. Dan juga nanti Allah mengenalkan lagi siapa dirinya, itu di ayat berikutnya, ayat 22 itu, Allah itu adalah alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Allah itu zat yang telah menjadikan buat kalian itu bumi itu menjadi hamparan, kemudian wasama abinaan, menjadikan langit menjadi bangunan yang kokoh, kemudian wa anzala minas sama imaan, yang telah menurunkan air dari awan, fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum, lalu mengeluarkan dengan sebab air hujan itu mengeluarkan buah-buahan sebagai rezeki buat kalian. Itu Allah. Jadi Allah yang memerintahkan kita untuk beribadah itu siapa toh? Ini loh Allah. Kemudian Allah yang harus kita ibadahi itu siapa toh? Allah itu ini, Allah itu yang telah menciptakan kita dan simbah-simbah orang tua kita. Allah yang telah menjadikan bumi seperti ini, langit seperti ini, memberikan rizki kepada kita, dan juga nanti berbagai macam kebaikan-kebaikan yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Gitu. Maka dengan dua ayat ini mestinya kita mengenal Allah. Ketika kita mengenal Allah, maka setelah kita kenal siapa Allah, maka mestinya kita memperhatikan seruan Allah, perintah dari Allah. Allah memerintahkan kita untuk beribadah. Sehingga kalau Allah yang memerintahkan, mestinya kita tidak berat untuk menjalankan, karena Allah itu yang telah menciptakan kita dan juga telah memberikan berbagai macam hal-hal yang kita butuhkan, baik bumi yang kita tempati, langit di atas kita, kemudian juga rizki dan lain sebagainya gitu. Kemudian Allah yang harus diibadahi itu siapa? Ini diantara yang sudah dikenalkan oleh Allah Ta'ala. Kita sekilas dari dua ayat ini, Allah memerintahkan kita beribadah, jangan sampai kita berat untuk melaksanakannya, karena kita sudah mengenal Allah itu siapa. Insyaallah mungkin untuk lebih lanjutnya kita teruskan di kesempatan mendatang insyaallah, karena waktunya sudah habis. Barangkali sampai di sini dulu yang kita pelajari. Semoga ada manfaatnya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, alhamdulillahi rabbil alamin.